Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas panduan resmi aplikasi ruang ujian CBT untuk kompetisi sains madrasah atau KSM tahun 2022. Jadi bagi adik-adik yang akan mengikuti simulasi maupun ujian KSM tahun 2022 tanggal 13, 14, 15 Agustus tahun 2022, adik-adik wajib nonton video kali ini. Untuk panduan pertama ini dikhususkan untuk para panitia komite KSM di masing-masing kabupaten dan kota. Jadi kalau misalkan adik-adik melihat ini, adik-adik cukup mengingatnya bahwa ini adalah syarat minimal untuk laptop atau PC yang kalian gunakan ketika hari H, baik itu simulasi maupun kegiatan lombanya di tanggal 13, 14, dan 15 Agustus tahun 2022. Kalau misalkan kalian mendapatkan PC yang kurang dari syarat-syarat ini, kalian tinggal melaporkan di pihak panitia, kemudian minta PC atau laptop pengganti untuk mengerjakan soal KSM. Kita lanjut ke panduan berikutnya. Nah, ini adalah panduan instalasi aplikasi pesertanya. Jadi kalau misalkan ada aplikasinya, kalian bisa download di website kami madrasah, maka tampilannya akan seperti ini ketika kalian mengklik 2 kali aplikasinya. Kalian tinggal klik more info saja, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal klik run away dan akan terinstall aplikasinya seperti biasa. Nah, setelah terinstall, aplikasi peserta ini juga dapat dibuka melalui menu Windows yang ada di masing-masing laptop. Kemudian harap diperhatikan, peserta dilarang membuka browser, aplikasi meeting, aplikasi remote, atau terkoneksi dengan layar tambahan. Kemudian aplikasi tidak akan terbuka atau akan tertutup otomatis jika peserta mengakses browser, aplikasi meeting, aplikasi remote, atau terkoneksi dengan layar tambahan. Jadi perhatikan baik-baik apa yang dilarang di sini. Jadi jangan coba-coba untuk dilakukan agar tidak tereliminasi nantinya. Nah, selanjutnya untuk login peserta, kalian bisa login menggunakan username dan password yang ada di kartu peserta kalian masing-masing. Ini bisa diakses hanya ketika simulasi ataupun ketika perlombaannya sudah dimulai. Nah, setelah kalian berhasil login, maka tampilan awalnya akan tampil seperti ini. Ingat, laptop atau PC kalian itu wajib punya kamera atau webcam karena nanti di sini akan terlihat muka kalian. Kalau misalkan tidak kelihatan, maka kalian akan terancam tereliminasi. Ingat baik-baik ya. Nah, kemudian di tampilan awal ini ada beberapa info tentang diri kalian. Mulai dari asalnya dari mana, pelajaran apa yang diikuti, kemudian berapa nomor soalnya nanti, serta menu-menu aplikasi yang kalian bisa tombol ketika kalian sudah menyelesaikan pengerjaan soal ini. Kemudian untuk rekam foto dan kartu peserta akan dijelaskan di slide yang ini. Nah, untuk aturan foto dengan kartu peserta, yang pertama, peserta wajib mengambil foto wajah dengan kartu ujiannya seperti gambar yang di bawah ini sebelum mengikuti ujian. Yang kedua, peserta mengunggah foto dengan klik tombol hijau ambil foto. Yang ketiga, peserta dapat mengambil foto kembali jika ada gambar yang kurang sempurna. Selanjutnya, untuk yang ini, peserta dapat memulai ujian dengan klik mulai pada daftar ujian yang berwarna hijau itu. Nah, setelah kalian klik mulai tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang di sebelah atas ini adalah informasi sisa waktu peserta. Jadi walaupun kalian lambat, kalian tetap hanya memperoleh waktu yang kalian tinggalkan tersebut, tidak ada waktu tambahan untuk kalian. Kemudian di bagian bawah ini adalah tombol untuk memulai pertanyaan pertama di soal KSM tahun 2022 yang akan kalian ikuti, seperti itu. Nah, ingat, peserta yang belum mengunggah foto awal itu tidak dapat memulai ujian atau akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk proses ujiannya itu ada 2 tipe soal yang akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah pilihan ganda dan yang kedua adalah isian singkat. Untuk soal pilihan ganda ada beberapa informasi penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, soal pilihan ganda itu terdiri dari 4 pilihan ganda. Peserta dapat memilih salah satu di antaranya. Yang kedua, peserta dapat membatalkan jawaban dengan klik tombol merah batalkan jawaban, yang mana yang ini. Kemudian, peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan klik pilihan jawaban yang lainnya. Yang keempat, peserta akan langsung diarahkan ke pertanyaan yang jawabannya kosong selanjutnya saat menjawab pertama kali pada pilihan jawaban. Seperti itu. Yang terjadi ketika kalian sudah mengklik batalkan jawaban, nah tampilannya akan seperti ini. Pilihan yang kalian pencet sebelumnya itu akan terreset, kemudian kalian bisa memilih jawaban yang lain yang menurut kalian benar. Seperti itu. Nah, untuk soal isian singkat, di sini ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, soal isian singkat itu diisikan dengan mengisi jawaban pada kotak yang telah disediakan. Jadi kotaknya yang mana? Yang sebelah sini. Nah, yang kedua, jawaban harap singkat dan langsung jawabannya. Jangan menambahkan kata-kata pendahuluan atau satuan-satuan tambahan. Yang ketiga, harap memperhatikan instruksi dari soal. Jika jawaban berupa angka, cukup diisi dengan angka. Yang keempat, untuk jawaban angka, delimiter desimal adalah 2 angka di belakang dengan menggunakan pemisah titik
jangan menuliskan delimiter ribuan. Seperti itu. Terus bagaimana penerapan dari poin nomor 4 ini? Kalau misalkan kalian mau menuliskan 3,14, cara untuk menuliskannya itu adalah 3.14. Seperti itu. Kalau kalian menuliskan bilangan 1 juta, itu tulis saja 1000000. Pemisah titik di antara 3 angka itu tidak usah dituliskan. Seperti itu maksud dari poin nomor 4. Nah, selanjutnya itu adalah teguran. Peserta harap menaati peraturan. Peserta dapat ditegur oleh pengawas jika teridentifikasi melakukan pelanggaran. Peserta akan dicatat pada berita acara jika teridentifikasi melanggar peraturan dan akan gugur ke tahap selanjutnya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya untuk bantuan, di sini kalian bisa mengetik apa saja yang kalian masalahkan atau kalian keluhkan di bagian help desk di tombol bantuan di sebelah kiri bawah. Untuk langkah-langkah meminta bantuan itu sangat mudah. Yang pertama, jika terdapat pertanyaan, maka peserta dapat menyampaikan melalui menu bantuan di sebelah kiri bawah. Yang kedua, peserta memilih kategori pertanyaan dan melaporkan dengan klik tombol lapor. Yang ketiga, peserta akan mendapatkan notifikasi jawaban saat pertanyaan sudah dijawab oleh panitia. Nah, ketika jawaban sudah dijawab, maka akan muncul jawaban seperti ini. Harap rekam foto dan bla 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 selanjutnya. Jadi muncul jawaban di sebelah situ. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalian ingin meminta bantuan lagi, kalian tinggal tuliskan pertanyaannya dengan kategori yang sesuai, maka klik lapor lagi, maka bisa kalian bertanya yang berikutnya. Nah, selanjutnya ketika koneksi terputus, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, jika koneksi terputus, jangan khawatir, jawaban akan tetap tersimpan dan waktu pengerjaan akan terhenti. Yang kedua, peserta harap mengecek koneksi dan klik coba kembali. Yang ketiga, jika ujian tidak terhubung kembali, maka peserta dapat keluar aplikasi untuk mengecek perangkat dan koneksi, kemudian masuk kembali. Nah, selanjutnya poin selesai ujian. Peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dapat klik selesai ujian, kemudian mengetikkan selesai dengan menggunakan huruf kapital di bagian kolom yang disediakan. Kemudian ujian yang sudah diselesaikan tidak dapat dimulai kembali. Jadi ingat baik-baik ya. Nah, ketika kalian sudah mengetikkan selesai dengan huruf kapital tadi di kolom yang disediakan, maka akan muncul tulisan seperti ini, sesi ujian berakhir. Jika terdapat informasi seperti ini, ujian telah selesai. Itu artinya waktu telah habis atau peserta terlambat dan waktu telah diberhentikan dari pusat. Peserta dapat keluar dari aplikasi ketika muncul tulisan seperti ini. Nah, terakhir, jika ujian telah selesai, maka nilai dan hasil tidak ditampilkan. Nantinya hasil dapat dilihat melalui panitia KSM Kabupaten Kota atau Provinsi melalui halaman ksm.kemenak.go.id. Jadi itu dia tadi panduan untuk penggunaan aplikasi KSM tahun 2022. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait aplikasi ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.